Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Salim. Saya merupakan calon guru penggerak angkatan 11 dari Kabupaten Garut. Saya merupakan guru di SMK Fauzania. Pada kesempatan kali ini, saya akan sedikit menyampaikan berkaitan dengan koneksi antar materi dalam pembelajaran berdiferensiasi. Di mana dalam pembelajaran diferensiasi ini ada beberapa pertanyaan yang menjadi panduan saya untuk menjadikan proses koneksi antar materi di sini. Yang pertama yaitu buatlah kesimpulan tentang apa yang dimaksud dengan pembelajaran diferensiasi dan bagaimana hal ini dapat dilakukan di kelas. Di sini saya jelaskan bahwa pembelajaran berdiferensiasi merupakan pendekatan pengajaran yang memperhatikan keragaman kebutuhan, minat, dan kemampuan individu dalam sebuah kelas. Tujuannya adalah untuk memastikan setiap siswa dapat belajar secara efektif dan optimal sesuai dengan keunikan mereka. Dalam pembelajaran berdiferensiasi, guru menyesuaikan konten, proses, dan produk serta lingkungan belajar untuk memenuhi kebutuhan belajar yang beragam. Adapun implementasi pembelajaran berdiferensiasi di dalam kelas, yaitu agar dapat menerapkan pembelajaran berdiferensiasi di dalam kelas, guru harus memahami kebutuhan belajar murid dan strategi penerapan pembelajaran berdiferensiasi. Adapun kebutuhan belajar murid, yaitu yang pertama kita harus melihat dulu terkait dengan kesiapan belajar murid. Jangan sampai ketika kita masuk ataupun kita mengajar siswa dalam kondisi jenuh dan lelah. Artinya jangan sampai siswa tersebut kita tidak siapkan. Yang kedua, kita harus mengetahui minat murid di mana agar kita bisa menyiapkan materi pembelajaran berdiferensiasi berdasarkan konten ataupun proses yang akan kita lakukan serta evaluasi yang kita lakukan dalam proses pembelajaran tersebut. Dan terakhir, kita harus tahu juga berkaitan dengan profil belajar murid, yang sampai kita sebagai guru tidak tahu kondisi murid ini di rumahnya sedang ada masalah ataupun hal yang lainnya. Dalam proses strategi pembelajaran berdiferensiasi, ada beberapa strategi yang harus kita pahami untuk diimplementasikan. Yang pertama yaitu masalah konten, atau yaitu guru harus mampu merancang materi pembelajaran dan berfokus bagaimana materi disajikan kepada murid. Yang kedua yaitu diferensiasi proses, yaitu berkaitan dengan bagaimana cara guru mengajarkan dan membimbing murid dengan menggunakan pembelajaran yang beragam sesuai dengan gaya dan kebutuhan belajar murid, karena murid memiliki kemampuan belajar baik dalam kondisi visual, audio, ataupun kinestetik. Dan terakhir adalah diferensiasi produk, yaitu variasi hasil tugas pembelajaran dan penilaian produk atau hasil belajar murid, karena setiap murid mungkin bisa memahami materi dengan apa yang mereka inginkan atau dengan cara mereka belajar. Kemudian yang kedua berkaitan dengan pertanyaan, jelaskan bagaimana pembelajaran berdiferensiasi dapat memenuhi kebutuhan belajar murid dan membantu mencapai hasil pembelajaran yang optimal. Di sini kita harus memperhatikan perbedaan individu. Pembelajaran berdiferensiasi dapat membantu setiap siswa belajar dengan cara paling efektif bagi mereka. Siswa yang memiliki kemampuan lebih tinggi dapat diberikan tantangan yang lebih tinggi atau berupa pengayaan. Sementara siswa yang membutuhkan bantuan tambahan dapat diberikan dukungan yang sesuai dengan kebutuhan dan juga minat mereka agar proses. Kemudian selain daripada itu, bisa pula dengan menyesuaikan metode pengajaran yang beragam sesuai dengan kebutuhan murid. Pembelajaran berdiferensiasi membantu meningkatkan motivasi dan keterlibatan siswa yang pada akhirnya dapat meningkatkan hasil belajar mereka secara optimal. Kemudian pertanyaan yang ketiga, jelaskan pula bagaimana Anda melihat kaitan antara
antara materi dalam modul ini dengan modul lain di program pendidikan guru penggerak. Yang pertama, kaitan antara modul 2.1 dengan 1.1, yaitu untuk dapat melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi, guru harus memenuhi kebutuhan belajar murid sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman murid itu sendiri. Hal ini sesuai dengan pendidikan yang berpihak kepada murid, sebagaimana filosofi pendidikan yang dicetuskan oleh Ki Hajar Dewantara. Kemudian, kaitan antara modul 2.1 dengan 1.2, yaitu untuk dapat melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi, seorang guru harus dapat mengimplementasikan nilai dan peran guru penggerak sehingga terciptanya pendidikan yang berpihak pada murid untuk menuntut murid bisa merdeka dalam belajar. Kemudian, kaitan antara modul 2.1 dengan modul 1.3, yaitu pembelajaran berdiferensiasi dapat menjadi salah satu cara untuk mewujudkan visi guru penggerak yang berpihak pada murid. Kemudian, kaitan antara modul 2.1 dengan modul 1.2, itu dalam pelaksanaan pembelajaran berdiferensiasi, antara guru dan murid harus membuat keyakinan keras terlebih dahulu agar proses pembelajaran dapat berjalan dengan lancar sesuai dengan nilai-nilai budaya positif. Itu saja mungkin dari saya, mudah-mudahan bermanfaat dan mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.